dan Sobi, sobat IndiHome di luar sana, ketemu lagi di acara Indie Talks Feels Like Home. Hari ini adalah hari yang spesial, kita kedatangan tamu spesial juga. Siapa sih tamu kita? Yaitu Hamparan Rintik. Apa tuh Hamparan Rintik? Jadi kita langsung undang aja Mas Fikro dari Hamparan Rintik. Mas Fikro, silakan masuk. 2000 years later. Selamat datang Fikro. Gimana nih kabar nih? Oke, baik, alhamdulillah. Masih sibuk siaran? Enggak ya. Jadi Mas Fikro memang adalah salah satu announcer radio di luar sana juga. Oke. Cuman hari ini Mas Fikro akan menjelaskan siapa dia dan siapa Hamparan Rintik. Boleh dong dikenalin siapa Mas Fikro dan siapa apa nih terkaitannya dengan Hamparan Rintik? Oke, jadi Namski dan juga Sobi Wih, di rumah dan Namski. dimanapun itu, Oh, yang yes. lagi di atas pohon atau di bawah gunung. Wow. Hari ini saya diundang sama Telkom dong teman pasti. Telkom Iya. di sini untuk cerita dan narsis. Wih, narsis. Sombong lah. Iya dong, harus. Sombong. Jadi saya Fikro Riande, saya ownernya Hamparan Rintik. Wow. Apa sih Hamparan Rintik itu Mas? Hamparan Rintik itu adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang pergombalan. Pergombalan. Kalau ngomong gombal berarti jangan Tekstil, dong, tekstil, jangan tekstil, gombal tekstil tekstil, dong. iya, iya. Kita kan harus meningkatkan Oke, derajat oke, diri. oke. Kan sombong katanya. MBI. Hamparan Rintik. Gimana sih terbentuknya Hamparan Rintik? Hamparan Rintik itu ada mulai dari tahun 2017. Oke. Dari kata-kata apa tuh Hamparan Rintik? Hamparan Rintik dari kata batik. Jadi batik itu artinya babaran titik. Sebentar, batik, babaran Batik, rintik. babaran titik. Wah, Japeng. Babaran, Belum tahu kan batik kalau kepanjangannya. Wah, ini ilmu baru ya nanti. ya. Jadi babaran itu dikasih sinonimnya jadi hamparan, terus titik jadi rintik. Jadi hamparan rintik. Batik itu dari babaran rintik. Babaran di beber ya, bahasa Yap, Jawa. Bahasa luasan. Jawanya di beber, Be. Tahu nggak, Bella? Nggak tahu ya. Bagus. Emang bahasa Jawanya oke kamu banget. Berarti hamparan rintik dari kata-kata batik ya. Batik, babaran titik. Mulai terbentuknya hamparan rintik tahun berapa sih? 2017. Jadi kita mulai dulu awal bikin batik, tapi sekarang sering bisnis sampai ke sini 2020 ini kita lebih banyak bikin ke kain ikat celup. Kain celup. Yap. Jadi lebih banyak di kain ikat celupnya. Kain celup. Gimana nih kain dicelup? Ya, Dicelup, diikat, diputer, terus habis itu digilat. dicelup. Oh enggak ya? Bukan. Oh bukan Itu kayak biskuit. Iya biskuit itu ya gitu kan. Nah, itulah skip dong. Gimana sih caranya? Metode apa yang dibikin Hamparan Rintik untuk? Metodenya adalah ikat dan celup tadi ya. Kalau misalnya kalau bahasa Jepang itu desibori, kalau di Jawa ada jumputan, di Kalimantan ada sasirangan. Itu sebenarnya sama aja. Sama aja. Kalau di sini Kalau ikat celup. Ikat celup. Sebenarnya bahasa Indonesianya adalah ikat dan celup. Gitu. Kalau di Jepang apa? Shibori. Shibori itu sama ya? Sama aja metodenya? sih sebenarnya. Kalau Jape si bodoh. Enggak ya? Enggak. Si pintar. Enggak berarti diikat, dicelup. Ikat dicelup. Setelah dicelup itu cat atau pewarna? Pakai pewarna kita macam-macam, ada pewarna alam, ada juga pewarna sintetis, dan ada juga yang dicampur, jadi macam-macam sih. Berarti pewarnanya itu Iya. setelah diikat, dicelup, habis itu di beber nih. Beber ya namanya ya. Dia apa sih Dijemur. dijemur ya? Ya. Dia udah punya apa sih? Punya itu sendiri. Motifnya kita Motifnya bikin sih. Jadi cara membuat motifnya itu dengan ikatan tadi, bisa pakai karet, bisa pakai tali, bisa pakai kayu, banyak hal yang bisa ada di lingkungan kita. Pakai Berarti koin. terserah ya ngikatnya. Benar. Metodenya bisa berbagai metode. Ada ya. beberapa teknik sih sebenarnya. Jadi bisa dijahit juga banyak. Tapi itu benar-benar ataupun memang benar-benar itu ya, benar-benar desainnya terbentuk dari ikatan itu sendiri. Iya benar. Jadi desainnya dibentuk dari proses mengikat itu tadi. Jadi bagian yang diikat itu nanti akan berwarna putih. Oke, berarti memang cara mengikat itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kita mengikat seseorang dengan hubungan. Wes. Yapi, Bella, kamu selalu ketawa. Wih, mau dilempar enggak ya? Jadi memang ada beberapa metode dari Hamparan Rintik yaitu ikat celup dan ada beberapa, dan di luar negeri pun juga ada ya. Contohnya di Jepang dari Shibori ya. Yap. Shibori. Ada sih. Oke. Berarti apa saja sih sekarang ini, mulai dari sejarah, mulai dari bikin nama, terus metode, genre, bukan genre, apa sih namanya? Ke arah mana ya? Hamparan Rintik genrenya apa sih? Hamparan Rintik itu kita bikinnya selain bikin kain tadi, kita juga bikin baju. Oke. Jadi bikin baju yang ready to wear, nuansanya etnik. Ini ya? Ya, Dipakai salah ya? satunya etnik, dan terus satu lagi yang penting adalah zero waste. Jadi nggak ada sama sekali limbahnya. Kenapa? Applause dong. Jadi teman-teman di luar sana kalau memang berhubungan dengan pewarna ataupun
itu jangan sampai merusak lingkungan. Iya. Apalagi kayak lingkungannya Japing ini kan negatif. Oke, lanjut Mas, gimana? Soalnya memang limbahnya fashion itu ternyata jadi limbah nomor, kalau nggak salah nomor 2 di dunia setelah limbahnya pertambangan. Pertambangan. Fashion ya? Iya. Berarti baju Limbah ya? fashion itu nomor 2 di dunia setelah limbah pertambangan. Jadi justru plastik itu ada di urutan keempat. Plastik mah. Padahal plastik itu nggak bisa di itu Iya, padahal plastik aja banyak. Berarti kalau fashion ada di urutan kedua jauh lebih banyak sebenarnya limbahnya. Iya, berarti Termasuk salah satunya yaitu tadi dari pewarnanya, habis itu dari perca kainnya. Oke. Berarti sekarang nih punya nggak sih workshop Amparan Rintik kan mulai dari awal kan aku ngikutin dia di Instagramnya. Kalau ada di Instagramnya nanti kita share di sini lah Amparan Rintik. Siap. Jadi workshopnya di mana sih Mas Vikram? Tempat kita sekarang ada di daerah Bandulan. Di Bandulan tuh di Gang 14 nomor 239. 239. Jadi itu satu Bisa ya rumah. teman-teman ke sana buat Bisa belajar banget, ataupun boleh. lihat. Nginep-nginep di sana juga boleh. Wow, nginep dikira kesos. Tempat kerja Ada bos tarifnya, ini bos. ada tarifnya, ada Oh, ada tarifnya. tarifnya. Oh, tetep komersil gitu kan. Otak cuan dong, harus Iya, jalan. iya, Oke. Berarti otomatis kita nih ngomongin dunia fashion ya. Betul. Banyak sekarang ini di Malang, apalagi di Malang. Apa sih tantangan? Misalkan nih, aku nih buka fashion nih, kan pasti ini tahu nih, udah ada yang mendahulu. Itu apa? Apa saja sih Tantangannya- halangan rintangan? Kalau tantangan sih paling besar adalah yang suka ngenyang ya, alias nawar. Ngenyang itu nawar. Nawar. Jadi pembeli yang suka nawar, itu tantangan terbesar deh. Nawarnya gimana nih? Bidang fashion. Oh, berarti Misalnya- jual putus ya? Ya, jual putus. Oh, jual putus. Kita jual putus. Kita belum tahap yang reseller itu enggak, karena mayoritas produknya itu adalah produk yang satuan, custom. Jadi jual putus. Jual putus. Berarti di workshop Mas Fikros ini ataupun Hamparan Rintik sendiri, di situ memang sudah ada banyak Banyak. baju ya. Banyak baju. Baju gombal tadi enggak ya? Kalau dibilangnya gombal bos, enggak ya. Bukan Iya, gombal, tapi memang dibikin dari gombal-gombal itu tadi, percanya kecil-kecil tadi. tapi kalau dipakai orang itu punya estetika sendiri dan punya nilai jual yang sangat tinggi. Itulah Hamparan Rintik. Enggak, sebenarnya gini. Kalau kita buka suatu usaha, apalagi dunia fashion ya, Yep. sekarang ini kan dunia profesionan, OOTD lah ya, outfit of the day, itu kan pasti teman-teman kan pasti akan melihat yang dimana, oh aku nih pakai baju ini, casual ataupun yang perkantoran atau yang memang benar-benar formal. Hamparan Rintik tuh jalannya kemana sih? Kalau Hamparan Rintik sejauh ini kita jalannya lebih ke baju-baju yang bisa dibuat jalan juga, bisa dibuat kondangan juga bisa. Jadi tapi stylenya semua lebih ke arah etik memang. Jadi potongan-potongannya kotak-kotak sih, nggak ada. Kita tidak buat hem, kita tidak buat kaos, tapi lebih ke outer. Jadi baju yang Apa tuh outer tuh? baju yang dipakai di luar baju utama yang nempel di badan. Oh, kayak tuxedo. Ya, kayak jas ya? kayak rompi, Oh, rompi. kayak gitu-gitu aja. Rompi Yang anti kita peluru bikin. tuh Enggak, enggak. Oh, Susah bukan. Pak kalau rompi Susah. anti peluru. Tapi rompi anti lapar. Rompi anti jomblo mungkin. Wow. bisa, ya. Jape. Iya Jape. dong. Kamu denger gak sih? Kan Denger gak Lebih sih? baik. Rompi anti jomblo. Jomblo. Oke. kan kalau penampilannya menarik, habis itu menarik orang dong biar nggak jomblo. Oke, berarti memang pure ada yang untuk rompi aja ataupun hanya untuk pelengkap atau memang kita buat batik Hamparan Rintik buat batik Jadi sendiri? yang dijual sekarang itu ada pertama kain tadi. Oke. Jadi kita melayani pembelian kain. Terus abis itu yang kedua adalah baju yang kita pakai tadi Oke, buat outer tadi. Ketiga adalah kain yang kita sewakan untuk properti atau kostum dari sebuah event. Kostum Misalnya untuk dekornya juga, untuk Oh, berarti ya. all in one ya. Berarti Oh, kamu all in kalau one. misalkan ada event ataupun misalkan ada nikahan. Hmm. Aku pengen nikahannya temanya kayak gini, bajunya kayak gini, itu pun juga bisa sampai desain Bisa. juga. Jadi, ataupun outlet Semuanya. Venue-nya juga ditata, venue habis ditata. itu orangnya dari atas sampai bawah juga ditata, termasuk aksesorisnya semua, dan satu tone pasti. Jadi satu berarti tema. memang satu tema kan ya. Bener. Nah, berarti kan udah tahu nih produksi Hamparan Rintik itu ke arah mana? Segmen pasarnya ini sekarang ini gimana? Mahasiswa? Segmen orang? pasarnya sih sekarang lebih banyak, kalau usia itu lebih banyak di usia 20 tahun ke atas. 20 sampai sekitar 40 biasanya, karena kita lebih banyak nembak pasangan yang mau menikah. pasangan yang mau Ya, nikah. jadi
Berarti nggak bisa order kamu Bella? Masih belum ada Harus rencana, nikah kan? dulu. Enggak. Oh iya, sorry, enggak. Berarti memang untuk ke arah sana. Ya, ada ke sana sih. Tapi kalau untuk misalkan nih ada banyak gak sih mahasiswa kan di Malang ini kan kota pendidikan ya. Dan mahasiswa juga dari Malang, di Malang pun juga banyak, dari luar Malang pun juga banyak. Itu kira-kira ada nggak sih yang Mahasiswa juga sih kan, jadi umur 20-an kan termasuk mahasiswa ya. Jadi seumur-umur saya yang masih kecil begini. Iya sama. Iya. Saya masih 21 malah. Oh iya. Apanya? 21 usianya. Oke, percaya aja. Apa Bella? Gitu. Agak-agak ikhlas sih. Oh, nggak ikhlas ya. Oke. Jadi yang mahasiswa ada, yang ibu-ibu ada, cuma memang kita rata-rata di umur 20 sampai 40 tahun itu sih mayoritas di situ. Dan lebih banyak sih perempuan. Gitu. Kalau cowok Cowok juga ada tapi sebagian. Jadi Sebagian presentasinya sekitar ya 70-30. tapi ada kan untuk Ada. yang memang benar-benar untuk didesain untuk cowok. Ada. Sempat memang aku lihat di IG-nya ataupun Instagram-nya Hamparan itu tuh juga banyak banyak cowok juga, dan memang kalau ini sudut pandangku ya, memang ke arah etnik ya. Yap. Oke, berarti memang Hamparan Rintik adalah custom. Jadi memang benar-benar apa yang kalian minta, teman-teman Namsi di luar sana ataupun Sobi yang memang butuh, ini aku pengen nih temanya tema untuk mau menikah ataupun apa sih? Kalau sebelum nikah itu apa ya namanya? Prewed. Oh, prewed. Prewedding, ya. Prewed itu. Jadi teman-teman langsung aja datang ke workshopnya Mas Fikra, nanti kita share di sini kayak gitu. Berarti otomatis cara mengedukasi. Gimana sih cara mengedukasi? Oh, ini nih etik nih. Kita semisalkan tiap desainer di luar sana yang sekarang ini lagi satu desainer kan kita kan musim pandemik juga ya, di zaman pandemik ini mulai bikin kelas untuk mengajar. Ini caranya ataupun masih Hamparan Rintik pun sendiri pun apa pernah sih mengisi kelas untuk Kalau kemarin-kemarin sih sebelum pandemi kita memang sering bikin kelas. Jadi setiap minggu itu ada 2-3 kelas yang isinya adalah teknik bikin kainnya sama teknik bikin bajunya dan semuanya tentang itu. Tapi setelah pandemi ini kita lebih banyak ngisi materi lebih ke teorinya aja. teori ya? Ya, jadi by online teorinya aja, nggak sampai praktek. Oke. Berarti memang kita Hamparan Rintik pun juga bukan hanya untuk mendesain baju secara kebutuhan dari customer ataupun teman-teman di luar sana yang butuh nafsi ya. Mungkin salah satunya mungkin ada yang pernah gitu. Berarti Hamparan Rintik juga mengedukasi tentang keunikan batik itu apa sih? Kan banyak nih kayak jiwa-jiwa aku masih suka batik kayak Bella Jape ini kan nggak tahu batik. Dia mending memilih pakaian yang kasual daripada batik. Benar ya? Jadi sebenarnya batik itu apa? Batik itu bukan selalu baju yang motifnya rame, dan itu habis nggak itu bentuk hem, lengan panjang, gini, buat kondangan, nggak selalu begitu sih. Batik terkesan dengan orang tua. Oh, Mercer lah, nggak tahu sih iya mercer sih. bener sih. Karena kenapa begitu? Karena selama ini batik tulis yang asli itu harganya lumayan mahal. Iya sih. Iya, lumayan Contohnya kayak mahal, di karena batik prosesnya panjang. Batik samurai itu kan. Ya, itu batik mahal, samurai itu mahal. mahal banget tuh, Bos. Bukan mahal sih. Kalau secara aku mending beli di tempat lain bisa dapat 2 atau 3 biji gitu kan. Biji lagi dong. Enggak 3 buah baju maksudnya kayak gitu. Iya. Cuman kalau memang aku lihat dari secara bahan, contoh ya ini ya kayak di batik samurai itu beda nggak sih dengan bahan yang dibikin oleh Hamparan Rintik? Atau mungkin batik itu sebenarnya kayak gitu bahannya gitu kan, kita nggak tahu nih, aku nggak tahu nih. Kalau bahannya sih sebenarnya beda-beda macam-macam ya, tergantung kebutuhan dan range harga yang diinginkan. Kayak gitu. Apa sih yang menjadikan batik itu mahal? Atau hanya brand ataupun memang bahannya premium? Apa sih? Yang bikin mahal tuh sebenarnya prosesnya. Kalau bahannya kainnya murah. Kainnya sebenarnya kain dasarnya murah, pewarnanya murah, semuanya murah, tapi yang bikin mahal adalah prosesnya. Karena kita nggak bisa cepet. Bedanya sama fast fashion, kita memang slow fashion, jadi nggak bisa langsung ya, jadi tahu di Jogja kan dia memang nanti dia itu pelan-pelan gitu. kayak gitu sih. Tapi semakin dia lama berarti semakin bagus harusnya. Semakin bagus dan semakin perusahaannya mahal. semakin itu ya, semakin nggak dapat profit. Bener nggak sih? Produksinya lama ya. Tapi selalu ada aja sih, selalu ada Nggak aja. Bercanda sih teman-teman. Jadi memang batik itu memang mahal, bukan mahalnya sebenarnya, prosesnya yang bikin mahal. Jadi ada yang memang dia show off untuk
cara bikin batik. Hmm. Kayak batik samurai tadi, ada nggak sih? Ada kan di Jogja ada Iya, batik iya, samurai ada. itu kan dia memang bener-bener ini nih cara bikin batik tuh yang bener kayak gini dan memang harus dia centing ya. Dicanting. Dicanting ya, Kalau ke Inggris canting. Oh, centing. Wow. Inggris dong. Canting aja Pak, gak usah canting. Centing. Aku nggak tahu bos. Ya, oke, Karena oke. nggak tahu centing sama canting itu apa sih centing ya? Canting Oh, pakai canting. A. Aku nggak tahu cara itu namanya canting nggak tahu. Taunya ya nyoret-nyoret batik aja gitu. Iya, iya. Jadi canting ya. Berarti cara canting memang kalau semakin di show, bener memang. Kemarin kita juga ngomong masalah kopi dengan teman-teman kita dari Dewi Kopi. Sebenarnya kopi itu murah, tapi prosesnya yang bikin mahal dan Prosesnya bijinya. Biji lagi, binnya yang kenapa sih harus ngomong biji? Sensitif banget ya sama biji ya. Iya, kalau ngomong biji nggak enak. Enak nggak sih biji? Enggak ya? Enggak. Oke, kita ganti bin aja. Jadi Oke. binnya juga, proses penanaman. Kan kalau kopi kan memang bener ya. Iya. Gimana caranya kita merawat kopi dan kopinya itu akan menjadi enak sendiri. Jadi Sama kayak batik mungkin ya. Jadi batik dengan bahan yang murah, dengan prosesnya yang memang benar-benar ditekunin dan terjadilah suatu harga yang mahal ya. Nah, tapi sebenarnya ada satu kuncinya. Kenapa kok batik itu mahal? Karena selama ini teman-teman pengrajin batik itu jualnya dalam bentuk meteran. Oke. Ya. Ada yang 1 kilo ada Oh, nggak tahu sih. Ada pasti ya. Yang jelas panjang. kualat nih ya, Pak. Gimik ya. Gimik. Iya, Ya, biar kan naik tadi udah rating. WP gitu. Oke. Yang jelas gitu. Jadi kenapa mahal? Karena jualnya per meteran. Nah, di Hamparan Antik ini kenapa kita bisa tetap jual kain yang buatan tangan, baik batik ataupun ikat celup ataupun mungkin ecoprint. Oke. Itu kita Ecoprint itu apa? Ecoprint tuh kayak gini, jadi daun begini. Oh, langsung jadi pakai daunnya. Udah daun ya, tempel daun ya. Oh. Tempel daunnya aja. Itu kenapa bisa masih di harga yang cukup terjangkau? Ini Karena daun apa? ini daun jati. Daun jati. Ini daun jati sama ada daun jarak, ada beberapa daun yang lain sih. Berarti memang benar-benar yang dia ditempel dan dikasih warna langsung. Dari daunnya asli. Oh, daunnya celup, tempel. Enggak, daunnya asli. Jadi Oh, ini daunnya daun asli warna ditempel, terus habis itu ada proses treatmentnya sendiri sampai dia mengeluarkan taninnya. Berarti dia warna Warna ungu ini- daunnya jati itu begini Oh, warnanya. ini ungu. Gitu. Baru tahu aku. Jadi warnanya gini. Kenapa gudeg warnanya merah? Karena dibungkus sama daun jati. Udah jati. Oh, bukan Ya, dari coklatnya. gudegnya itu ya? Bukan. Gudeg bukannya dari tewel ya? Pembungkusnya kan Oh, pembungkusnya. pakai daun jati gitu sih itu untuk warnanya. Ngomong-ngomong lagi gudeg berapa ya sekarang? Enggak lah. Jadi lapar ya. Oh iya. Ini nggak ada suguhannya apa? Oh tenang, nanti kita Nanti ada. ada ya? Ada. Oh, Kan oke. tadi udah dikasih minum bos. Oh, gitu ya? Agak enak nih. Mas Rere, nggak ada minum ah, Mas? Nggak ada katanya. Jadi berarti memang benar-benar tekniknya ada yang menang eco apa nanti? Ecoprint, Ecoprint. ada batik, ada yang shibori kacil itu tadi. Nah, balik aku lanjutin lagi nih. Kenapa mahal tadi kan karena meteran. Sebenarnya bisa dibikin murah ketika kita bikinnya itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sebentar, satu orang dewasa itu butuh berapa meter sih kayaknya? Satu orang dewasa itu kalau buat hemnya saja itu biasanya 1,5 meter lah yang 1,5 pakai. Ya, 1,5 meter. Nah, bikin sebuah kebutuhan tuh maksudku begini. Jadi, misal nih baju yang aku pakai nih kayak gini nih. Aku cuma butuh ukuran segini aja bagian batiknya. Oke. Produksi batiknya ya ukuran segini. Jadi kalau Itu ditanya lebih murah ya? ditanya kain besarnya nggak ada. Nggak ada. Kain meternya nggak ada. Adanya ya kain yang ukurannya segini aja. Oke. Itu kan jadi jauh lebih murah. Sedangkan kain lainnya adalah kain polos. Kan polos. Berarti memang benar-benar harga dasar kain ya yang lain. Ya, jadi kita ngitungnya bukan per satu lembar kain tapi per sentimeter. Butuhnya berapa senti? Nah, Itu. Jadinya lebih murah, bisa lebih terjangkau dan tetap kualitasnya oke. sama. Berarti yang Paranetik adalah bukan masalah mahal ataupun murahnya ya. Berarti memang yang pertama adalah prosesnya juga dan memang Paranetik juga punya metode yang memang bikin suatu baju ataupun desain baju yang mungkin tanda kutip terjangkau. Ngomong-ngomong terjangkau, berapa Harganya sih berapa? harganya? Kayak gini nih berapa nih? Kalau kita jualnya start from 250 250.000. sampai ada yang harga 1 juga. 1 juta? ada. Heeh. Wow. Tapi itu bahannya beda sih. Bahannya kita pakai kain sutra memang. Kalau yang segitu itu udah atas sampai bawah. Kalau sebenarnya nih teman-teman di luar sana bawa kain sendiri gimana? Enggak ya, bukan ya. Mungkin kalau bawa kain sendiri kita bisa bantu jahitnya. Baru jadi. Cuma Kalau untuk kita yang lebih di sarankan
pakai kain kita. Kan gitu. Oke, karena memang benar teman-teman ya masak makan ke nasi padang bawa Bawa nasi sendiri. belinya nasi doang. Jape biasanya itu. Jape. Oke, berarti kita udah tahu ya start from 250.000 sampai 1 juta tergantung kebutuhan ataupun tergantung memang bahannya ya dasar ya. Itu adalah di Hamparan Rintik. Jadi Hamparan ini nanti Instagramnya akan kita share di sini. Mas Yopin nanti tolong ya Hamparan Rintik. Nanti di Bahkan gimana? jadi gini, teman-teman juga Shopee dan Namski. itu kalau misalnya nih ada model baju yang harganya 1 juta tadi, misal pingin budgetnya cuma 200, kita bisa bikinin, tapi Kualitasnya dengan catatan kualitas kainnya ini warnanya ini beda, dibedain. tapi modelnya bisa sama. Tapi kalau memang sutra 200.000 kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, karena prosesnya juga ada beda. yang lebih murah sutra. Berapa biasanya di Oh, enggak ya? Itu murah itu. saya nggak ngerti loh Pak ya, saya polos loh Pak. Oh enggak ya? 2.000 Dapat berapa saya. piece sih, Bre? Aku nggak tahu sih. Ya oke, skip. Gitu. Ya. Jadi teman-teman udah tahu ya semuanya ya. Jadi sejarah Hamparan itu adalah dari batik babaran titik. Jadi diambil dari kata-kata batik, yaitu timbullah namanya Hamparan Rintik. Mulai dari tahun 2017 sampai sekarang masih survive dengan cara mereka ataupun cara Hamparan Rintik untuk survive di dunia perdesainan. Apa sih? Dunia apa sih kayak gini nih? Dunia, kalau aku lebih seneng disebut dunia pergombalan. Ya, tapi karena kalau di luar sana ngurusin kriya tekstil sih. Jadi kriya dan tekstilnya juga. Kriya itu produk terapannya karyanya. Oke, berarti otomatis teman-teman udah tahu semuanya. Dan gimana nih cara Hamparan Rintik menjual ataupun mengkoneksikan jualan, mengkomunikasikan produknya itu kan ada nih, ada yang mulai door to door ataupun dengan show atau mungkin sekarang ini kan di digital era nih. Gimana sih cara? Kalau kita sejauh ini cara promosi paling efektif adalah dengan berkolaborasi. Jadi bukan cuma sekedar pasang di online aja, tapi kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi dalam bikin konten, teman-teman Hamparan itu selalu bikin konten yang harus berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya kolaborasi sama Telkomsel kayak sekarang. Habis Telkom itu, dong, Telkom kan. Ya benar, Telkom Ya. Group sih. Sekarang ini kita ngomongin Telkom. Tapi nggak apa-apa sih, Telkomsel juga Telkom juga kan ya. Kita Telkom Group kok. Ya, berarti otomatis kayak gini nih kolaborasi Hamparan Rintik dengan Telkom juga. dengan Telkom juga, terus habis itu sama banyak pihak juga, misalnya agensi modelnya, fotografernya, dan kita selalu berusaha kolaborasinya bukan sama perorangan tapi sama komunitasnya. Komunitas, benar, memang kalau komunitas itu sangat kuat sekali untuk diajak kolaborasi. Karena memang kolaborasi itu terciptanya ekosistem bisnis. Dan apalagi di digital era gini ya. Sosmednya kemarin kan aku lihat nih di Instagram, wah lagi kejar-kejarnya ya. Tapi ngomong-ngomong sosmed nih, kan udah ada sosmed nih. Di workshop pakai internet apa ya? IndiHome dong, Mas. IndiHome. Wow, berarti Hamparan Rintik sudah, ini adalah proses hard selling. Nggak usah ketawa Bu Bella. Kita nggak settingan kok. Bener nggak sih maksudnya? Settingan nggak sih? Bener. Tadi ada skripnya nggak ya? Nggak ada. Kita ngomongnya let it flow aja. Iya. Dan di Hamparan Rintik memang sudah pakai IndiHome kan? Sudah Pakai IndiHome. Dan itu bukan aku yang masang, dan memang dari Mas Fikranya sendiri ya. Karena memang di situ nggak ada jaringan bos, adanya cuma IndiHome. Jadi oke. Teman-teman juga informasi juga Hamparan Rintik juga sudah menjadi mitra kita. Jadi mitra siapa? Mitra Sobi ataupun Sobat IndiHome. Jadi teman-teman nanti di sini akan kita share barcode-nya Hamparan Rintik. Semisalkan teman-teman pengen pasang IndiHome dan support oleh Hamparan Rintik, nanti teman-teman tinggal klik aja tuh watannya di sini ada barcode ya. Nanti akan di sini nanti kita tempel, yaitu RC Hamparan namanya. Nanti ada barcode-nya. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah ke pasar, nggak usah susah-susah untuk cari sales. Jadi tinggal scan barcode-nya Hamparan Rintik di sini, klik, udah masukin semua data, posisi rumahnya di mana, alamat di mana, KTP, teman-teman akan disurvei secepatnya 1 kali 24 jam paling lama. Mas Fikra, jadi sekarang ini kita juga punya program namanya itu, kita lagi banyak campaign ya di Sobi ataupun Sobat IndiHome. Contohnya tadi kan sudah menjadi mitranya Telkom juga kan sekarang Hamparan Rintik, dan kita sudah banyak di Sobi pun tadi di barcode-nya Hamparan Rintik itu sudah banyak paket. Wow. Yang pertama adalah paket Pionik. Yang sebelumnya yang
Pionik apa Ponik sih? Sorry, Ponik. Oke, maaf Bu Bella, itu tulisannya kecil banget. Jadi ada digital Ponik yang sebelumnya itu 280.000. Oke. Itu ada diskon. Wow. Jadi berapa? Diskonnya sangat banyak sekali. Diskonnya tidak berhenti di hari Senin kan? Oh enggak, Selamanya? ini selama diskon sih. Oke, siap. Selama diskon. siap, Jadi siap. harganya 280.000 menjadi 250.000. Luar biasa. Lumayan kan? Jadi, Lumayan. nanti Mas Wika coba langsung ke Bu Bella. Siap. Paketannya bisa nggak kita bisa lah ya untuk Diturunin apa gitu ya, kita- paketannya. gitu. Bener. Siap. Bukan diturunin, dinaikin malahan. Nggak boleh dong nurunin. Dan yang kedua itu yang kedua adalah digital streaming. Oke. Itu mulai dari 320.000 sebelumnya itu menjadi 285.000. Bu Bella agak sini dong. Nah, 285.000. Jadi potongannya itu lumayan. Jadi teman-teman yang kemarin 320.000 menjadi 280.000. Dan itu berlaku selama berlangganan. Wih, mantep. Gitu dong. Aku bener-bener sales banget ya. Bener gak sih Bu Bella? Benar. Oke, ya. Jadi berarti otomatis kita sudah tahu sejarah dari Hamparan Rintik. Kita sudah tahu kisi-kisi kita untuk memulai usaha di bidang kriya apa? Kreatif tekstil. Kriya tekstil ataupun desain baju. Dan kita juga sudah diinformasikan gimana sih cara berlangganan. Kok cara berlangganan? Cara memulai bisnis yang memang sehat ya. Karena kita udah tahu kalau kita membuka suatu bisnis pasti akan ada feedback buruknya ya. Tadi adalah limbah. Dan tadi sudah diinformasikan Mas Fikra juga, limbah tekstil itu adalah nomor 2 terburuk di dunia. Bayangin teman-teman, kita harus aware tentang lingkungan kita. Tapi untuk di Hamparan ini juga aware juga ya. Harus. Berarti tanpa ada limbah sama sekali ya. Iya. Oke. Tadi kan ngomong-ngomong haus ya Mas Fikra ya, jadi nggak enak nih. Yape, boleh nggak sih aku dikasih minum? Kita ada namanya Our Bottle, jadi itu susu sangat enak banget. Mantap. Itu muncul dari bawah Ini gitu ya? tangannya siapa bos? Oke, terima kasih. Ini namanya Our Bottle. Oh, ini Bu Bella nih. Terima kasih banyak Bu Bella ya sudah mau Namanya coklat. jalan gitu. Ini namanya Our Bottle. Jadi memang mereka bikin coklat yang benar-benar premium. Ini boleh langsung dibuka? Boleh dong, kan haus nih. Di sini kan memang panas ya. Panasnya kita panas ngomong-ngomong. Ngobrol. Oh, enggak. Wih, sekarang bener premium ada plastiknya sekarang bos. Teginiin nggak bisa bos. Nah, kita buka susah kamu tuh bikin itu yang bener dong. Ini rasanya mint. Jadi tenggorokan yang batuk, tenggorokan batuk itu bisa apa namanya bisa dihilangkan oleh minuman ini coklat. Wah, bener. Ini ada nya nggak sih? Enggak ya, sensor dong gitu. Ini min ya? Beneran min kan ya? Ini min beneran gak sih? Apa dikasih? Enggak ya? Beneran. Enak. Ngomong aja, Jape kenapa sih gak bisa ngomong nih? Apa? Bau? Mau. Oh, Bu Bella mau. Ya beli dong. Ini murah banget kok. Ini sekarang harganya 12.000. Bener gak sih, Re? Ngatur lah. Oh, dia suruh ngatur, Bos. 15 apa 12.000 ya? 15.000 sih sekarang kemarin. Murah sih daripada beli di kafe kan? Nah iya, apalagi di sini. Di sini rasa bayar. Oh gitu ya, bener. Bener kan enak. Kayaknya sering-sering ya diundang ya. Aus bos. Gila. Enak, ini bukan enak, ini menghargai Pak. Enak kan Menghargai sama aus pemberian. beda. Menghargai pemberian ini Pak, bener kan? Jadi memang terima kasih Our Bottle. Jadi semuanya sudah kita informasikan, mulai dari sejarah, terus kita berbisnis, memulai bisnis yang sehat itu kayak gimana, dan kita harus tahu ataupun aware tentang lingkungan, apalagi kita bergerak di bidang tekstil. Jadi sudah disampaikan secara jelas oleh Mas Fikra, dan Mas Fikra kita juga ucapkan terima kasih banyak sudah mau datang di acara Indie Talks Feels Like Home. Jadi teman-teman di luar sana, jangan lupa di follow juga Instagram dari indihome.telkom-malang. Jadi apapun tadi yang kayak Ponik, streaming ataupun paket digital yang memang belum ada informasi ataupun belum lengkap informasi yang kita sampaikan, teman-teman tinggal follow di Instagramnya adalah indihome.telkom-malang itu. Jadi dan apalagi teman-teman juga di sini kita mau lagi ngundang Hamparan Rintik. Boleh. Jadi teman-teman boleh langsung ya. Langsung searching aja. ya. Gak enak dong kalau aku yang promo dong Mas Fikra sendiri dong. Ya. Mas Fikra dulu. Kita bisa sama-sama tahu update informasinya Hamparan itu di @hamparanrintik di Instagram. Terus bisa juga buka webnya www.hamparanrintik.com.
Nanti di bawah di sini. Jadi Hamparan Rintik tinggal klik aja ataupun searching di Instagram Hamparan Rintik, keluar tuh pasti Hamparan Rintik. Jadi desain baju yang benar-benar etnik banget. Nah, berarti semuanya sudah kita informasikan sedetail-detailnya ya Hamparan Rintik. Sudah komplit semuanya. Sudah komplit semuanya tentang Hamparan Rintik. Cuman ada satu nih, tiba-tiba Apa itu? aku kepikiran nih, Vic. Kita kan lagi kolaborasi podcast. Semisalkan kita Hamparan Rintik kolaborasi podcast dan kolaborasi nyata ataupun real dengan Telkom. Itu ngapain tuh? Jadi Telkom kan punya plaza Telkom. Bener nggak sih Bu Bella? Bener nggak ya? Jadi semisalkan Telkom memfasilitasi Hamparan Rintik untuk melakukan pameran ataupun pameran mendandani lah. Iya, mendandani lah. Oke, mendandani siap. CSR kita. One day service aja deh. Mantap, seharian itu berarti. Seharian doang, mulai dari jam kerja jam 8 sampai jam sore jam Boleh. 4. Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Tanggal berapa? Tanggal lebih cepat lebih baik sih ya. Kalau semisalkan tanggal 21 lah. 21 boleh nggak sih? Bungkus ya? Siap, udah. Siap ya, oke. Berarti di sini Hamparan Rintik menerima challenge dari, bukan challenge lah. Kita nggak target di sini, kita melakukan kolaborasi kan. Dandanin juga, Dandanin dekor juga. Dekor boleh. Boleh ya? Boleh Semua dekor. ya. Segedung Plaza Telkom juga boleh dekor. Bismillah. Semoga bisa. Bisa dong. Sebesar Hamparan Rintik masa nggak bisa sih? Amin bisa. Oke bisa, ya. bisa. Oke teman-teman, jadi satu informasi terakhir, tanggal 21 September Hamparan Rintik akan kolaborasi dengan Telkom Malang di Witel. Ngapain aja kolaborasinya nanti tetap pantengin di Instagramnya indihome.telkommalang dan Hamparan Rintik. Bener nggak sih? Ya, langsung. Langsung ya. Hamparan Rintik. Oke, berarti sudah lengkap semuanya. Jadi nggak usah lama-lama. Terima kasih Mas Wika. Kita tutup perjumpaan kita. Sampai jumpa. Bye bye.